Agak silau ini kok ada malaikat-malaikat ini ya. Banyak yang baju putih ini ya. Agak silau. Selamat juga berbakti bersama-sama dengan kita di tempat ini. Untuk ini Ibu mamanya penginjil jin ya. Oke. Selamat datang, selamat berbakti. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita menurut kalender gerejawi adalah Minggu Trinitas. Kita bersyukur karena kita merayakan karya Allah yang sempurna. Karya Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah diwujudkan di tengah dunia ini. Sehingga pada pagi hari ini, di kebaktian ini, kita merayakannya. Ekspresi dari persekutuan yang indah dan harmonis dari Allah Tritunggal itu terwujud melalui karya ciptaannya di dalam alam semesta dan juga puncaknya ketika menciptakan manusia. Sekalipun manusia berusaha berbalik dari tujuan semula penciptaan, tetapi semua karya Tuhan itu terus berlangsung, terus berlanjut, sehingga karya Allah Tritunggal itu menjadi sempurna ketika Sang Bapa mengutus putranya ke dalam ciptaannya di dunia ini. Sang Putra juga mempermuliakan Sang Bapa. Roh Kudus juga memenuhi Sang Anak. Itulah karya Allah Trinitas yang sempurna di tengah dunia ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu bukan hanya memperbarui, menebus kita, tetapi juga mengundang setiap kita orang-orang percaya untuk berpartisipasi di dalam berkarya di dunia ini, yaitu karya Allah yang sempurna itu. Dan di antara kita juga diwakili oleh saudara-saudara kita yang hari ini akan diteguhkan. Mereka telah merespon panggilan Tuhan itu dengan kesetiaannya untuk berpartisipasi. Dan Ibu, Bapak, Saudara semuanya dan saya juga diundang oleh Tuhan. Mari kita berpartisipasi, berkarya bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Selamat merayakan kesempurnaan Minggu Trinitas pada hari ini. Tuhan menyertai kita semuanya. Dengan berdiri, mari kita mulai kebaktian ini. Kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita mengagungkan lagu pujian kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami. Kau yang sudah menjaga kami dari semalam hingga kami boleh merasakan Tuhan kasih setia-Mu juga di pagi hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami rindu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu itu, kami rindu untuk datang ya Tuhan, beribadah di tempat-Mu di hari ini Tuhan, memuji, meninggikan, bahkan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau saja yang menolong kami Tuhan, berbicara bagi setiap kehidupan kami, agar ketika Tuhan kami boleh keluar dari tempat ini, kami benar-benar Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Kita sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan, karena kita orang berdosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dan pembaruan dari Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bersaat hening sebentar, untuk sama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan darinya. Kami Tuhan orang berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memohon ampun Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui segala pikiran kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami hanya bisa memohon ampuni segala dosa kami. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Katakan sekali lagi, ku ingin tetap setia Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki
tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan sebagai petunjuk hidup baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk meresponi petunjuk hidup baru, kita sebagai orang yang kita sudah ditebus dosanya, marilah kita semua dipanggil untuk tidak ragu lagi melayani Tuhan. Karena apapun yang kita perbuat, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi. Dan jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita menyatakan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat bisa duduk kembali. Kita seringkali lupa bahwa kalau kita melayani sesama, itu pun sebenarnya juga kita sedang melayani Tuhan. Seperti tertulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar kita tampil, tapi ketika kita memperhatikan orang sekeliling kita, ketika kita memberi pertolongan, itulah juga pelayanan kita yang sudah kita lakukan juga untuk orang lain. Mari karena itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Katakan sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Ya, Ibu Bapak Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon teduhkanlah hati kami. Setelah kami mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan, melalui nyanyian, melalui doa pengakuan, kami mengungkapkan keberadaan diri kami. Kini tibalah ya Tuhan, saatnya Tuhan juga berkenan mengungkapkan isi hati Tuhan, melalui firman yang tertulis yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Biar setiap kami juga dipersiapkan ketika kami hadir bersama-sama di dalam ibadah selebrasi ini, supaya kami siap untuk melanjutkan ibadah aksi kami di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Allah Roh Kudus berbicara, memimpin, dan menolong setiap kami yang akan membaca merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin.
Khotbah pada pagi hari ini didasari dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai 26. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bahagia ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara, seperti tadi di awal saya tadi mengatakan, 1 minggu sesudah Minggu Pentakosta, kita merayakan puncak karya Allah yang sempurna di dunia ini, yaitu Minggu Trinitas pada hari ini. Pesan yang penting bagi setiap kita, kalau Allah sudah berkarya dengan sempurna di dunia ini, dan wujudnya itu salah satunya adalah penciptaan manusia, kita itu dilibatkan, kita itu diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama berpartisipasi di dunia di mana Tuhan itu sudah berkarya secara sempurna. Ya, kalau kita tadi membaca bagian daripada Injil Matius ini, kita akan mengingat bahwa seringkali kita itu mengukur sebuah pekerjaan itu dari hasilnya. Ya kan? Bukankah kita itu seringkali kita itu menilai pekerjaan itu dari produknya, dari hasilnya. Kalau kita membaca teks tadi, sepertinya tepat. Ada orang yang diberikan 5 talenta, menghasilkan 5. 2 menghasilkan 2, 1 tidak menghasilkan. Seakan-akan kita juga menilainya bahwa hasil itu yang paling jelas, yang paling terlihat. Sehingga kita pun ketika mengukur sebuah pekerjaan, kita persempit dengan angka-angka. Kita mengukurnya sebuah keberhasilan, ya, sebuah pekerjaan itu berhasil, ya dari apa yang dicapainya itu melalui ukuran angka dan juga
peningkatan. Ketika usaha mungkin ya ketika meningkat omsetnya, terus juga keberuntungannya, keuntungannya itu bertambah, lah itu sebuah ukuran bahwa pekerjaan itu berhasil. Apapun itu, termasuk berorganisasi. Kita juga bergereja itu juga ukurannya seringkali memakai ukuran yang seperti itu. Seluruh organisasi apapun, termasuk gereja, ada dua hal yang paling itu diperjuangkan. Ingat, dua hal yang diperjuangkan. Setiap organisasi termasuk gereja. Yang pertama adalah apa? Sumber daya manusia, orang. Jumlahnya harus banyak, ukuran keberhasilan. Yang kedua, sumber dana. Organisasi manapun kalau tidak ada dananya tidak jalan. Termasuk gereja kan. Kita mengukurnya seperti itu. Orang dan juga dana. Ini harus jumlahnya besar. Semakin besar, semakin kita itu melihat bahwa ini keberhasilan. Sebuah pekerjaan berhasil kalau orangnya banyak dan juga dananya besar. Seakan-akan ukuran itu ya dari hasil angka-angka seperti itu. Ternyata Tuhan kita, Yesus Kristus, mempunyai ukuran penilaian yang berbeda. Memang kesannya kita membaca teks tadi, kesannya sepertinya angka-angka itu yang ditonjolkan, yang perlu kita perhatikan. Padahal pokok bahasan Tuhan Yesus bukan itu. Kalau ibu bapak saudara membaca di dalam perikop-perikop sebelumnya, itu hampir sama, perumpamaannya itu, pokok bahasanya itu sama. Bahwa sebuah pekerjaan bukan dinilai dari hasilnya. Loh, lalu dari apanya? Bukankah setiap orang itu bisa mengukur, menilai sebuah pekerjaan itu berhasil atau tidak kan dari hasilnya, capaiannya? Ternyata tidak, Ibu Bapak. Di dalam ayat 21, sebetulnya ayat 21 dan 23, coba kita perhatikan juga ayat 26. Apakah Tuhan Yesus menilai orang, hamba, abdi yang sudah bekerja, yang diberikan modal 5, lalu bekerja menghasilkan 5, apakah Tuhan Yesus mengatakan, wah hebat kamu, hamba yang berhasil? Tidak. Tuhan tidak mengatakan hamba yang berhasil, tidak. Dia mengatakan apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Tidak ada hubungannya dengan hasil ini. Bukan hasilnya. Tuhan bukan mengatakan, wah bagus ini hambaku. Kamu menghasilkan keuntungan yang baik sekali. Tidak. Tuhan mengukur menilai pekerjaan bukan dari hasilnya. Tuhan mengukurnya, hai hambaku yang baik dan setia. Mengapa bukan yang hasilnya? Ibu bapak, saudara, Tuhan itu ingin setiap hambanya, setiap abdi, kita itu kan hamba ya, abdi. Sesungguhnya itu bukan hanya hamba Tuhan, pendeta, penginjil itu yang hamba Tuhan. Setiap orang percaya itu adalah hamba, hambanya Tuhan. Sederhananya begini, setiap orang percaya, siapapun dia, jabatannya apapun, itu memiliki status dan tanggung jawab yang sama. Ibu bapak saudara dan saya dan semua orang percaya, siapapun itu, memiliki status sebagai anak Tuhan. Semuanya memiliki status anak Tuhan. Dan yang kedua, kita ini memiliki tanggung jawab yang sama sebagai hamba. Setiap kita, orang percaya, kita punya tanggung jawab sebagai hamba. Sebagai abdi, yang mengabdikan diri, yang menghambakan diri kepada Allah. Hanya fungsinya kita berbeda-beda. Ibu bapak saudara dan saya ditempatkan masing-masing untuk berfungsi. Tetapi status tanggung jawab kita sama. Jadi ini panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya. Menjadi hamba. Mengelola
dengan penuh tanggung jawab, dengan kedisiplinan, dengan kesetiaan dan ketekunan. Sehingga ketika kita mengerjakan, kita berpartisipasi di dalam dunia ini, bekerja bagi Tuhan, Tuhan itu berkenan kepada setiap kita ketika kita sudah melakukan semua tugas tanggung jawabnya. Tuhan akan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hambaku yang kamu berhasil mendapatkan memperoleh keuntungan yang besar. Kamu berhasil mendatangkan sebanyak sekali uang, bukan. Dan sebaliknya, hamba yang menerima satu, tidak disebut hamba yang gagal, bukan. Dia tidak disebut hamba yang gagal, yang satunya bukan disebut hamba yang berhasil. Tetapi dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Bukan hasil. Dia memperoleh modal 1, tidak menghasilkan apa? 0. Bukan itu yang dinilainya. Tapi justru jahat dan malas. Ini menggambarkan hamba yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak mengerjakan dengan penuh kesungguhan. Dia hanya memikirkan bahwa sang Tuhan ini adalah Tuhan yang kejam. Oh, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memperoleh banyak hal dari Tuhan, tetapi tidak mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang tidak bekerja dengan sepenuh hati. Orang yang bekerjanya itu setengah-setengah. Orang yang bekerjanya itu mungkin bisa berhenti di tengah jalan. Ingat tadi ketika petunjuk itu baru, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Memang kita mengerjakan bagi Tuhan. Tentu bukan para pengurus komisi yang akan diteguhkan hari ini, yang harus bekerja dengan sepenuh hati. Tetapi setiap saudara dan saya, setiap kita semuanya. Kita dipanggil untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan. Jangan kita mengerjakan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan itu dengan asal-asalan, tanpa perencanaan, tanpa persiapan. Kerjakan semua yang Tuhan itu percayakan di bidang apapun. Lakukanlah seperti kita melakukan memang untuk Tuhan. Ibu, bapak, saudara, di sebuah gereja itu ada seorang ibu. Dia itu usia sama seperti kita ini, lansia ya, sebagian dari kita itu. Dia mencoba untuk aktif terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja. Ikut paduan suara. Suaranya kencang memang, tapi fales. Sehingga setiap kali dia itu berlatih, selalu dimarahi oleh teman-temannya. Ya, mungkin seperti suara saya gitu. Jadi, makanya saya tidak ikut paduan suara. Padu nanti. Nah, itu dia mencoba mengikut. Sudah berlatih, begitu tampil pertama kali, wah dia nyelonong sendirian suara. Fales lagi, dimarahi. Tidak boleh ikut paduan suara. Lalu dia ikut ambil bagian dalam pelayanan perkunjungan, besuk. Ibu ini suka bicara, ya, suka loh ya, bukan pandai bicara. Suka bicara dengan pandai bicara itu beda ya. Ini suka bicara. Suka bicara kan seperti anak-anak ya. Anak-anak itu kan suka bicara, tapi bukan pandai. Mas, kalau pandai kan jelas substansi apa, pokok bahasanya apa, kan apa yang disampaikan. Ini enggak, pokoknya suka bicara. Jadi itu timnya itu majelis juga ada hamba Tuhan. Itu mungkin bicaranya hanya 1-2 menit. Ibu ini yang bisa 10 menit bicara ketika perkunjungan. Jadi meresahkan teman-teman yang lainnya. Akhirnya diberitahu supaya enggak usah ikut. Kasihan ibu ini ya. Dia hatinya mau melayani, tapi enggak ada tempat. Sepertinya disingkirkan, diminggirkan itu. Nyanyi suaranya fals,
perkunjungan banyak ngomong. Tapi ibu ini tidak berhenti. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Akhirnya dia tidak masuk di dalam kelompok-kelompok yang ada, tapi dia bekerja seorang diri. Apa yang dilakukan? Dia melayani tapi. Dia pagi-pagi datang ke gereja, ada lihat engselnya, jendelanya gereja itu rusak. Dia lapor bagian rumah tangga di gerejanya itu. Dia beritahu. Nanti kalau dia di toilet, dia lihat ada keramiknya yang di kamar mandi itu terlepas begitu, dia lapor. Tapi dia melakukannya dengan senang hati. Dan itulah berkarya berpartisipasi di dalam karya. Dia menjadi berkat juga. Tidak harus dia itu masuk segala yang dia inginkan, tapi tidak mendapat tempat. Tapi ini dia bisa lakukan dengan senang hati, dan banyak orang yang merasakan segala kebaikannya. Satu hari ketika ibu ini beberapa waktu itu tidak datang ke gereja karena kondisi tubuhnya yang sakit. Mulai ada sesuatu yang kurang. Bukan kurang suara maksudnya karena ibu ini suka bicara. Tapi ada laporan ke bagian rumah tangga di gereja itu bahwa kain serbet atau handuk tangan itu di toilet itu kotor, bau. Nah selama ini ibu ini yang selalu memperhatikan, melaporkan. Nah itu kelewatan ibunya beberapa minggu tidak datang ke gereja, ada yang kurang. Nah ternyata bermanfaat, dia berfungsi. Kehadirannya itu menjadi kebaikan bagi banyak orang. Setiap kita sebetulnya tidak mempunyai alasan untuk tidak bersedia melayani Tuhan. Setiap kita itu dipanggil, diundang untuk benar-benar kita itu berpartisipasi di dalam berkarya bersama dengan Tuhan. Dan bersyukur kita pun yang ada di tempat ini, kita dipanggil di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya ini. Undangan Tuhan berlaku bagi setiap ibu, bapak, dan saudara. Kita semuanya. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita itu sesungguhnya juga harus mengukur, menilai keberadaan diri kita. Seringkali kita itu mengukurnya memang bukan hanya hasil yang kita itu bicarakan, yang kita itu ungkapkan. Tetapi seringkali kalau kita evaluasi, kita melayani Tuhan itu sebetulnya benar-benar untuk Tuhan atau untuk diri kita atau untuk siapa? Banyak orang yang merasa tidak enak di sebuah tempat melayani. Mungkin kalau seperti ibu tadi itu, dia bisa saja dia pindah ke tempat lain yang bisa menerima dia. Atau di tempat lain kita merasa bahwa, itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Apalagi penilaian kita, di mana orang yang banyak dan dana yang besar, tentu fasilitas itu yang bagus, itu tujuan kita. Sehingga banyak orang yang beralasan tidak cocok, tidak senang dengan tempat di mana dia itu bekerja atau melayani. Dia cari yang lainnya. Ibu, bapak, saudara, ketika kita sudah ditempatkan Tuhan, di tempat di mana Tuhan itu mempercayakan, kerjakanlah dengan setia, dengan tekun. Ketika kita masih memikirkan, saya ke tempat yang sana, itu lebih enak, orangnya lebih banyak, dananya lebih besar, kegiatannya tentu lebih banyak dan menarik. Sebetulnya kita itu melayani Tuhan atau melayani diri? Kita kan berarti cari kenyamanan kita.
Kita cari yang cocok dengan kita, yang menyenangkan kita. Kalau itu yang kita pilih, mau alasan rohani apapun, sebetulnya kita bukan melayani Tuhan, kita melayani diri kita. Coba kita renungkan, ketika kita itu tidak bersedia melayani, ketika kita itu menolak, kita membandingkan, lah berarti kita itu apa? Sebetulnya kita mau melayani diri, bukan melayani Tuhan. Kita cari yang enak, yang merasa kita itu nyaman, cocok, yang memuaskan kita. Oh ibu bapak saudara, Tuhan itu menempatkan kita di tempat pekerjaan, di tempat kita melayani. Itu untuk Tuhan. Kita berkarya bagi Tuhan. Ada sebuah wilayah di sebuah desa yang cukup banyak orang-orang yang sederhana di sana. Ada sebuah gereja yang tentu isinya juga warga masyarakat di sekitarnya yang sederhana hidupnya. Kurang lebih jumlahnya itu sekitar 50 orang. Baik itu orang tua, muda, dan juga anak-anak. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di sana. Cukup lama, lebih dari 10 tahun. Namun ketika tidak jauh dari tempat itu, agak ke tengah kota, mendekati kota, itu ada gereja yang baru. Gereja yang baru tentu terlihat dari bangunannya secara fisik itu lebih bagus, lebih besar, orangnya lebih banyak. Hamba Tuhan yang ada di sini itu dicoba untuk diajak melayani di sana. Karena di sana lebih besar, membutuhkan tenaga pelayan yang lebih banyak. Tapi hamba Tuhan yang satu ini, dia tidak bersedia. Diajak oleh teman-temannya. Loh, kamu harus berkembang. Kamu harus berkembang dirimu melayani yang lebih besar. Tapi hamba Tuhan ini dengan tekun dia tetap mengerjakan. Dengan jumlah orang yang seperti itu. Dengan keadaan yang begitu bukan pas-pasan. Serba kekurangan. Ketika dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan di wilayah daerah di sana itu. Selalu semuanya itu bercerita tentang gerejanya, tentang pelayanannya. Hasil capaian yang dicapai itu yang dibagikan. Mendatangkan kekaguman bagi rekan-rekan di antara hamba Tuhan itu. Tetapi hamba Tuhan yang di sebuah desa ini, yang terpencil ini, yang kecil ini, dia juga tidak merasa rendah. Dia juga bersyukur, dia membagikan karya Tuhan. Hasilnya bukan dalam jumlah keuangan ataupun jumlah keanggotaan. Tetapi tujuan daripada panggilan setiap orang percaya, bukankah menjadi serupa dengan Kristus? Itu yang dikejar, itu yang dilakukannya, itu yang ingin diraihnya. Supaya jemaat yang ada itu dipelihara oleh Tuhan, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu gereja yang sesungguhnya? Bukan orang yang datang ke gereja, bukan yang bergereja, tetapi menggereja. Dia menjadi gereja, setiap pribadi-pribadi jemaat itu, dia gereja. Dimanapun dia dilepas, dia menjadi gereja. Oh ibu bapak, memang gampang ketika kita itu harus memilih apa yang baik menurut kita, apa yang menyenangkan. Setiap orang pasti menyenangi kan, kalau tempat kerja kita itu nyaman, baik fasilitasnya sangat memadai. Semua orang senang. Pelayanan juga begitu di gereja. Kalau besar dengan fasilitas yang begitu sangat mewah, itu menyenangkan.
Orangnya banyak, menyenangkan. Meskipun masalahnya banyak pasti. Tapi itu menyenangkan. Membuat orang itu bangga. Ukurannya selalu yang diukur apa? Jumlahnya. Tetapi ketika Tuhan itu memanggil setiap kita, ditempatkan di mana Tuhan itu menghendaki, kerjakan dengan setia. Lakukanlah dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Karena kita semuanya, siapapun, dimanapun, kita bekerja sebetulnya bagi Tuhan. Supaya kita itu bekerja dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, yang akhirnya Tuhan itu akan berkenan. Dan Tuhan akan memanggil kita. Hai hambaku yang baik dan setia. Biarlah setiap kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan diteguhkan dalam pengurus komisi di tengah jemaat di sini. Kita juga mari bersama-sama berpartisipasi, bekerja bagi Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan itu percayakan untuk kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan itu kerjakan di tengah dunia ini. Karya Tuhan, karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang begitu sempurna. Yang menjadikan kami yang sudah berbalik arah ini, kami dikembalikan, diperbarui, kami ditebus, kami mendapatkan anugerah. Bukan hanya keselamatan, tetapi juga anugerah, panggilan untuk melayani Engkau di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan. Biarlah kami mengerjakannya dengan tekun dan setia Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tempat di mana Tuhan itu menempatkan kami. Supaya semua yang kami kerjakan dengan sikap hati yang benar sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kami berkenan dan Tuhan itu menyatakan bahwa kami adalah hamba yang baik dan setia. Tuhan tolong setiap kami, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang akan diteguhkan pada pagi hari ini. Kami juga membawa pergumulan ya Tuhan. Ketika kami itu adalah satu tubuh, kami juga merasakan ketika saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal, itu juga menjadi pergumulan kami. Kami membawa pergumulan untuk keluarga daripada Ibu Iwan yang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang meneguhkan, menguatkan iman daripada anak menantu cucu daripada Ibu Iwan. Dan biarlah Ibu Iwan sendiri merasakan pendampingan dari Tuhan. Dengan segala keterbatasannya saat ini yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Iwan tetap Tuhan berikan kekuatan, keteguhan iman, meyakini bahwa segala yang baik itu sedang dan terus Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ance yang juga dalam keadaan yang kritis, yang terbaring di rumah sakit. Biarlah lawatan Tuhan itu dialami oleh Ibu Ance secara pribadi. Meyakini bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan juga mendampingi dan memeliharanya dalam segala hal. Tuhan memakai untuk semua keluarga untuk bisa mengumpulkan hal ini dan memperoleh pimpinan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bambang, putra daripada Ibu Yusyang yang juga bergumul Tuhan. Sudah beberapa waktu bergumul karena kondisinya yang stroke. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja berbicara kepada Bambang secara pribadi, firman Tuhan yang pernah didengarkan dan yang senantiasa didengarkan akan menguatkan, memberikan keteguhan iman bagi Bambang. Sehingga Bambang boleh dengan senang hati menjalani perawatan, terapi, dan meyakini bahwa Tuhan
memiliki semua rencana karya yang baik dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang baru saja sebagai warga bangsa Indonesia. Kami mensyukuri Tuhan dengan adanya dasar negara kami yang merupakan anugerah Tuhan, yaitu Pancasila. Biarlah Tuhan melalui kebersamaan pemerintah dan juga kami sebagai warga bangsa, kami terus mempertahankan, kami terus mewujudkan semua cita-cita sebagaimana yang sudah Tuhan itu nyatakan kepada para pendiri bangsa. Melalui Pancasila, biarlah kami tetap mempertahankan sebagai rumah bagi kami, masyarakat Indonesia yang beragam ini. Sehingga Pancasila tidak tergerus oleh ideologi apapun. Tuhan menolong pemerintah di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam negeri maupun tantangan dari negara-negara yang di luar. Kiranya Tuhan yang selalu akan memimpinnya. Sehingga stabilitas politik, keamanan terjaga. Dan wujud daripada cita-cita bangsa untuk keadilan dan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh semua orang, itu boleh terwujud bersama-sama dengan pemerintah dan kami yang saling berkontribusi mewujudkan semuanya itu. Kami juga bersyukur Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan itu menitipkan dan mempercayakan karya untuk kami kerjakan di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya ini. Biarlah Tuhan setiap kami menyadari akan panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kami mengerjakannya sesuai dengan fungsi di mana Tuhan itu menempatkan dan memimpin kami. Kiranya Tuhan menolong majelis jemaat, pengurus, komisi, dan juga untuk setiap orang yang Tuhan itu libatkan di dalam pelayanan berkarya di tempat ini. Dan seluruh jemaat untuk kami bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan itu percayakan. Dan kami bertumbuh bersama-sama sehingga kami berkenan, kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan itu mau. Kami juga mengingat Tuhan akan Sekolah Kristen Kalam Kudus di Surabaya. Kami berdoa untuk badan pengurus, untuk direktur pelaksana, untuk kepala sekolah, staf guru, karyawan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan yang cukup setiap harinya. Tuhan berikan kesehatan di dalam berkarya bersama-sama. Kami menyerahkan juga penerimaan murid baru di tahun ajaran 2023-2024, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan anak-anak Tuhan untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Kami juga menyerahkan untuk kebutuhan guru dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, supaya Tuhan sendiri yang mencukupkan. Tuhan yang mempersiapkan mereka nantinya untuk bersama-sama dengan guru-guru yang ada, melayani bersama-sama sehingga penanganan kepada para murid terus berlangsung dengan baik dan Tuhan sendiri yang terus akan berkarya dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang boleh kami nyatakan. Bahkan pergumulan kami pribadi, kami tahu bahwa Tuhan itu melawat, Tuhan mendampingi kami. Tuhan memberikan pengharapan kepada kami di dalam menantikan semua pertolongan Tuhan. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan melaksanakan untuk peneguhan pengurus komisi
komisi senior, komisi anak, dan juga komisi remaja. Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita ada peneguhan komisi. Kita bersyukur untuk orang-orang yang mau melayani, sehingga biarlah kita boleh semua melayani dengan sungguh-sungguh dan menjadi hamba yang baik dan setia. Saya akan membacakan SK atas nama majelis. Yang pertama, yaitu untuk peneguhan komisi senior. Jadi, surat keputusan Majelis Jemaat GKKK Kemayoran Baru Surabaya nomor 000-GKKK-KMY-6-23 tentang pengangkatan komisi senior bagian dari organ pendukung pelayanan GKKK Kemayoran Baru Surabaya. Menimbang dalam rangka membangun pertumbuhan jemaat diperlukan komisi senior sebagai bagian dari organ pendukung pelayanan. Mengingat ketentuan tata gereja pasal 913310 tentang tugas dan tanggung jawab majelis, Tata Gereja pasal 14143 tentang pengangkatan organ pendukung pelayanan, yaitu komisi. Maka menetapkan, pertama, saudara-saudari yang namanya disebutkan di bawah ini adalah pengurus komisi senior Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, terhitung mulai 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2025. Mohon Bapak Ibu yang namanya disebut bisa langsung berdiri di depan panggung. Yang pertama, pembina Ibu Evangelis Evelyn Chiu, STH. Enggak. Ya. Yang berikut Ketua Ibu Chang Ching Ing. Sudah. Berikutnya Sekretaris Ibu Tan Aichen. Yang berikut Bendahara Ibu Ko Sufang. Si acara Ibu Chang Ching Ing. Oh, sudah merangkap. Si konsumsi Ibu Tan Yu Xiang. Si perlengkapan Ibu Diam Ching Ing. Kurang tengah ya. Agak tengah. Ya. Yang kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Surabaya 1 Juni 2023, tertanda Majelis Jemaat GKKK Kemayoran Baru Surabaya, ditandatangani oleh Ketua Bapak Evangelis Alvin Angga Saputra MTH dan Riki Budianto sebagai sekretaris. Demikian SK telah dibacakan. Ya, saudara-saudara yang
telah diangkat dan akan diteguhkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pengurus komisi senior di Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru untuk masa bakti pelayanan 2023 hingga 2025. Untuk maksud tersebut, kita perlu mengetahui bahwa kepada majelis kita telah mempercayakan untuk memimpin jemaat guna melaksanakan panggilan dan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Untuk dapat memenuhi panggilan dan tugas-tugas pelayanan yang begitu besar dan luas, yang tidak mungkin ditangani sendiri, maka majelis jemaat mengangkat dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus komisi senior. Dalam melaksanakan panggilan dan tugasnya yang dipercayakan, pengurus komisi senior adalah mitra kerja majelis dan bertanggung jawab secara penuh kepada majelis. Masa bakti pelayanan pengurus komisi senior adalah sesuai dengan satu periode masa bakti pelayanan, yaitu selama 2 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudara sebagai pengurus komisi senior, maka saya berharap saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pengurus komisi senior? 2. Apakah saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar serta taat akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? 3. Apakah saudara-saudara berjanji dalam melaksanakan tugas pelayanan selalu berpedoman pada tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis? 4. Yang terakhir, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudara? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya atas nama majelis mengangkat dan meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus komisi senior untuk masa bakti tahun 2023 sampai 2025. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang mempunyai panggilan, Engkau memanggil setiap kami, khususnya hamba-hambamu, untuk melayani di komisi senior di tengah jemaat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk sentuhan hati, untuk perlengkapan yang Tuhan itu sediakan bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka semuanya bersedia memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Ya Tuhan, di hadapan-Mu saat ini berdiri saudara-saudara kami. Mereka memohon untuk diteguhkan. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan mereka di dalam pelayanan. Satukan hati mereka, arahkan dan juga pimpinlah senantiasa, agar hidup dan karya mereka memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang arahkanlah hati pikiran-Mu untuk menerima berkat-Nya. Allah Trinitas meneguhkan memimpin saudara-saudara dalam mengerjakan tugas tanggung jawab dengan sepenuh hati, bekerja bersama dengan majelis jemaat dan seluruh jemaat, demi kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang silakan saudara-saudara membalikan badan menghadap jemaat, dan jemaat juga dengan berdiri kita sambut saudara-saudara kita ini. Kita dukung, kita akan terus bersama-sama, bekerjasama melayani.
Ya, silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Silakan juga duduk kembali untuk mengurus komisi senior. Selanjutnya akan dibacakan SK untuk komisi anak dan juga komisi remaja. Yang berikut untuk komisi anak dan komisi remaja. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya nomor 001-GKKK/KMY/6/23 tentang pengangkatan komisi anak bagian dari organ pendukung pelayanan GKKK Kemayoran Baru Surabaya. Menimbang dalam rangka mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan sesuai dengan Efesus 6 ayat 4 diperlukan komisi anak sebagai bagian dari organ pendukung pelayanan. Mengingat tata gereja pasal 9, 131, 10 tentang tugas dan tanggung jawab majelis, tata gereja pasal 14, 143 tentang pengangkatan organ pendukung pelayanan. Menetapkan, pertama, saudara-saudari yang namanya disebutkan di bawah ini adalah pengurus komisi anak Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya terhitung mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2025. Yang pertama, Ketua Ibu Mediawati Nyono Saputro. Silakan. Yang kedua, Sekretaris Saudari Lisa Marisa Juarsa. Bendahara Ibu Vera Nyono Saputro. Si acara Ibu Lindawati Nyono Saputro. Yang kedua, Dr. Gigi Aileen Priska Suciati. Terakhir, si umum Bapak Awang Darmawan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Surabaya 1 Juni 2023, Majelis Jemaat GKKK Kristen Kemayoran Baru Surabaya, tertanda Gembala Sidang atau Ketua Evangelis Alvin Angga Saputra MTH dan Riki Pudianto Sekretaris ditandatangani. Yang berikut kami bacakan sekalian SK untuk Komisi Remaja, yaitu Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kemayoran Baru Surabaya nomor 007-GKKK/KMY/6/23 tentang pengangkatan Komisi Remaja bagian dari organ pendukung pelayanan GKKK Kemayoran Baru Surabaya. Menimbang dalam rangka mendidik anak-anak muda menurut jalan yang patut baginya sesuai dengan Amsal 22 ayat 6 diperlukan Komisi Remaja sebagai bagian dari organ pendukung pelayanan. Mengingat tata gereja pasal 9, 13110 tentang tugas dan tanggung jawab majelis, tata gereja pasal 14, 143 tentang pengangkatan organ pendukung pelayanan, yaitu komisi. Menetapkan, pertama, saudara-saudari yang namanya disebut di bawah ini adalah pengurus Komisi Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, terhitung mulai 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2025. Pertama, Ketua Saudara Iwan Santoso. Kedua,
Sekretaris Saudara William Huang. Demikian keputusan ini berlaku tanggal 1 Juni 2023 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagai mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Surabaya 1 Juni 2023, Majelis Jemaat GKKK Kemayoran Baru Surabaya. Ketua Gembala Sidang Evangelis Alvin Anggasaputra MTH dan Riki Budionto Sekretaris ditandatangani. Ya, saudara-saudara yang sudah bersedia mengambil bagian pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai pengurus Komisi Anak dan juga sebagai pengurus Komisi Remaja untuk masa bakti pelayanan 2023 sampai 2025. Untuk hal ini perlu saudara-saudara mengetahui bahwa kepada majelis kita telah mempercayakan untuk memimpin jemaat ini guna melaksanakan panggilan dan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Untuk dapat memenuhi panggilan dan tugas pelayanan yang begitu besar, yang tidak mungkin ditangani sendiri, maka majelis jemaat mengangkat dan melantik saudara-saudara anggota jemaat sebagai pengurus Komisi Anak dan Komisi Remaja. Dalam melaksanakan panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada mereka, pengurus Komisi Anak dan pengurus Komisi Remaja adalah mitra kerja majelis dan bertanggung jawab secara penuh kepada majelis jemaat. Masa bakti pelayanan pengurus Komisi Anak dan Komisi Remaja adalah sesuai dengan satu periode masa bakti pelayanan majelis, yaitu selama 2 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudara sebagai pengurus Komisi Anak dan Komisi Remaja, maka saya berharap saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama, apakah saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai pengurus Komisi Anak dan Komisi Remaja? Apakah saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar serta taat akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? 3. Apakah saudara-saudara berjanji dalam melaksanakan tugas pelayanan selalu berpedoman pada tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh majelis jemaat? 4. Apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, panggilan Tuhan sudah direspon oleh anak-anak-Mu sebagai Komisi Anak dan juga sebagai pengurus Komisi Remaja. Tentu kami bersyukur ya Tuhan, untuk panggilan Tuhan, untuk bimbingan Tuhan yang terus dikerjakan, yang terus ditekuni oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang sudah memanggil, yang tentu juga sudah memperlengkapi, akan meneguhkan mereka semuanya untuk tetap teguh mengikut dan juga melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang sudah memanggil, yang sudah memimpin, yang kiranya senantiasa memberkati untuk mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang arahkanlah hati pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah Trinitas meneguhkan, memimpin saudara-saudara dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, bekerja sama dengan majelis jemaat dan seluruh jemaat, demi kemuliaan Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan saudara-saudara yang sudah diteguhkan menghadap jemaat. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut pengurus daripada. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang sudah diteguhkan juga silakan duduk. Oke, bersyukur pada Tuhan untuk peneguhan komisi, dan kami juga tetap berharapkan untuk para jemaat pun juga tetap mendukung akan pelayanan dari setiap komisi yang ada. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, karena setiap kita sudah diberi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengajak kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Persembahan akan dijalankan oleh petugas setelah lagu kedua, dan juga bagi yang ada di rumah bisa mentransfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Mari kita sama-sama memujikan pekerja Kristus yang mulia. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan petugas persembahan. Bagi yang sudah, bisa saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah yang lebih pasti, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi
istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau telah memanggil kami Tuhan untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia Tuhan. Biarlah bukan hanya pengurus komisi Tuhan yang setia melayani-Mu, tapi tolonglah kami juga Tuhan, para jemaat-Mu juga memiliki suatu kerinduan Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kami semua Tuhan telah dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi pelayan-Mu, menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami ya Tuhan. Karena tolonglah kami Tuhan, biarlah kami juga lebih Tuhan, memiliki hati ya Tuhan, seperti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh terus menguatkan kami Tuhan. Sehingga ketika kami boleh keluar dan pulang dari tempat ini, kami merasakan sukacita-Mu, kami boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam iman kami. Dan terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami boleh berikan. Biarlah Tuhan persembahan juga boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi, kemudian doa berkat oleh Evangelis Alvin dan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang sesungguhnya itu terjadi ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, di mana kehendak Tuhan itu terwujud di dalamnya, dan Dia menjadi Raja atas seluruh kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengarahkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan. Karya kasih Allah Trinitas yang sempurna melalui Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menopang setiap kita dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Bisa duduk kembali saat teduh untuk kita semua. Warta Gereja, Minggu 4 Juni 2023. Kami segenap majelis dan jemaat GKKK Kemayoran Baru Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan hari ini, baik itu Asher, multimedia, tim ibadah, dan pembicara kita hari ini yaitu Evangelis Alvin Anggasa Putra yang sudah melayani kita dalam ibadah pagi hari ini. Dan pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.